warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Muhammad Jenggo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 batch 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pak harapkan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kalian tetap jaga kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin dan tetap bersekolah sehingga tidak sakit. Bisa anak-anak sekalian? Bisa. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, salah seorang siswa silakan memimpin doa. Salah satu dari silakan berdoa. Memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Doa selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran kalian semua pada hari ini. Fadilah Indonesia sebagai sekretaris. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini atas nama Mahathir Ahmad dinyatakan absen dengan alasan sakit Ustaz. Sakit. Sudah berapa hari sakit? 2 hari dari hari kemarin sama hari ini. Oke. Sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kimia unsur. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang alkali. Alkali itu golongan berapa anak sekalian? Golongan 1. Masih ingat kira-kira unsur-unsur pada golongan 1 A itu apa saja? Litium, natrium, kalium, rodium, cesium, dan fransium. Pintar sekali Talita. Ada yang lain? Silakan. Sudah? Teramat? Masih ingat ya? Oke, masih ingat ya? Dari golongan 1 A itu mulai dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rodium, dan cesium. Tetapi hidrogen ini dia adalah gas, tidak termasuk logam. Unsur-unsur di alam ini manfaatnya sangat banyak, termasuk unsur pada golongan 1A. Golongan 1A golongan apa tadi semua? Siapa yang masih ingat? Golongan 1A golongan apa? Golongan alkali. Alkali. Kira-kira siapa yang tahu manfaatnya? Manfaatnya apa golongan alkali itu? Salah satunya litium, itu untuk pembuatan baterai. Pintar sekali. Nah, alasan mengapa sehingga litium itu dibuat baterai, dijadikan bahan membuat baterai, karena dia ringan dan tahan lama. Ringan dan tahan lama. Hari ini Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran. Yang pertama, peserta didik ini tentu kalian anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi unsur logam alkali dengan benar melalui pengamatan demonstrasi reaksi uji nyala sampel senyawa alkali dan tayangan video tentang warna nyala unsur-unsur alkali. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan kelimpahan unsur-unsur golongan alkali dengan benar melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur golongan alkali dengan benar melalui diskusi kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan penelusuran informasi terkait sifat unsur-unsur golongan alkali dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan, artinya kalian menyajikan data hasil penelusuran informasi terkait sifat unsur-unsur golongan alkali dengan benar. Nah, hari ini semua tujuan itu harus terpenuhi. Bisa anak-anak? Bisa. Selain tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, ada pengrumusan masalah yang menjadi persoalan untuk kita kaji. Yang pertama, apa saja unsur-unsur yang termasuk golongan alkali? Yang kedua, bagaimana kelimpahan unsur golongan alkali di alam? Yang ketiga, bagaimana sifat fisik dan sifat kimia golongan alkali? Maksudnya unsur-unsur pada golongan alkali. Yang keempat, apa kegunaan unsur dan senyawa golongan alkali? Nah, untuk identifikasi unsur logam alkali melalui pengamatan demonstrasi reaksi uji nyala,
nanti akan saya demonstrasikan reaksi nyala menggunakan senyawa NaCl atau garam dapur. Nah, perhatikan, kita lihat sini. Yang merah ini warna unsur apa? Litium. Kuning apa? Natrium. Kemudian K ini warnanya apa nih? Kalium. Kalium, ya benar. Rb, rubidium warnanya apa? Sekilas kita lihat warna kalium dan rubidium hampir sama, tetapi ingat, kalium itu warnanya apa? Ungu. Tetapi rubidium warnanya apa? Merah. Ingat, merahnya beda dengan merah litium. Kalau merah litium itu merah apa? Merah hati ayam, merah berani lah. Kalau pada bilang merah berani. Dan yang terakhir apa? Cesium. Warnanya apa di situ? Warna biru. Oke. Sudah paham nih warnanya? Sudah. Selain tahap stimulus, ada juga tahap identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, verifikasi data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pembelajaran ini, Pak akan mengambil nilai. Jadi, ada jenis dan teknik penilaian. Jenisnya berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini, teknik yang diambil adalah angket penilaian diri. Sedangkan pengetahuan melalui tes lisan dan tes tertulis. Untuk keterampilan, Fahri ingat, untuk keterampilan berupa observasi keterampilan peserta didik. Jadi Nak Fahri harus lebih serius supaya nilai keterampilannya bagus. Bisa ikuti Nak Fahri? Ya, Pak. Oke. Instrumen yang digunakan untuk sikap ini berupa kuesioner. Nah, nanti Pak akan lihat, misalnya kalau Fahri serius, insya Allah nilainya bagus. Begitupun Yafa, WOD, Suci, Air bisa, dan lain-lain. Bisa ya? Bisa. Nanti lah ya. Oke, bisa ikuti. Kemudian pengetahuan nanti, pengetahuan berupa tes pilihan ganda. Nah, untuk keterampilan, penilaian diskusi dan presentasi kelompok. Bisa ikuti anak-anak? Bisa. Untuk pretest ini atau tes awal, silakan anak-anak membuka aplikasi Quizzes di grup kelas kimia. Sudah Pak kirim linknya. Sudah Fahmi dan Salatul sudah lihat ya? Oke. Putri Suela sudah ya? Coba akses. Akses di grup kelas ya. Jangan lupa ya. Oke. Di Winmei sudah buka? Di Winmei? Oke. Nah, silakan kerja 5 nomor itu yang Pak berikan, pilihan ganda. Ingat, waktunya hanya 5 menit. Jadi itu dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Setelah Pak mengecek ini dari 21 orang, ternyata yang lulus baru 10 orang. Nanti dalam proses pembelajarannya Pak harapkan kalian lebih aktif supaya bisa mengerjakan prosesnya ya. Bisa mana prosesnya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, untuk pendukung proses pembelajaran sesuai dengan modelnya Discovery Learning, silakan anak-anak membentuk kelompok yang telah Pak bagikan kemarin. Silakan anak-anak, ayo bergegas. Pak beri waktu selama 3 menit. Bisa cari temannya. Alhamdulillah kalian semua telah duduk dalam kelompok masing-masing. Coba kita lihat atau kalian saksikan tayangan PowerPoint ilustrasi dari video ini. Video ini sengaja Pak buat semenarik mungkin. menarik mungkin supaya kalian senang dengan pembelajaran.
Ayo anak-anak perhatikan ilustrasi video berikut. Ini adalah sodi metal. Sodi metal memiliki sifat estetik yang menarik pada suhu ruangan. Sodi metal berwujud padat, berwarna perak, dan permukaan yang mengkilap. Walaupun disebut logam, sodi metal begitu lembut sehingga dapat ditepuk dengan mudah dan bahkan bisa dipotong seperti trigger dengan menggunakan pisau. Namun dia sangat reaktif. Ketika kamu membasahi sepotong sodium metal, logam tersebut akan menjadi panas dan medesis. Terkadang reaksinya bisa menimbulkan ledakan atau menghasilkan api yang sangat berbahaya jika terkena pada tubuh kita. Oke anak-anak sekalian, maksud dari video ini sodium metal. Sodium itu natrium ya, kemudian metal itu logam. Jadi ini logam natrium. Warnanya tadi apa Putri? Warnanya perak. Tapi kenapa kita lihat tadi warnanya memar seperti sudah hitam-hitam sedikit? Itu artinya dia terjadi peristiwa oksidasi ya, karena bereaksi dengan oksigen di alam sehingga warnanya sudah tidak murni perak tadi. Oke. Logam ini sangat reaktif. Artinya dia mudah bereaksi. Apabila kena air dia akan meledak. Nah, logam ini biasanya disimpan di minyak tanah. Disimpan dalam apa? Minyak tanah. Minyak tanah atau nama kimianya bilang kerosin. Namanya apa? Kerosin. Nah, anak-anak sekalian, begitu besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Na ini yang merupakan golongan 1A sangat reaktif, bereaksi dengan golongan 7A yang sangat elektronegatif yaitu Cl, maka akan membentuk senyawa NaCl yaitu berupa ikatan pion dan tidak ada sejarahnya NaCl meledak di perut kita. Apakah NaCl meledak dalam perut kita? Tidak. Maka kita harus banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak-anak sekalian, pada hari ini Pak akan mendemonstrasikan reaksi uji nyala pada senyawa alkali. Senyawa alkali yang kita gunakan ini ada di dekat kita. Ini namanya apa? Atau rumus kimianya apa? Kira-kira unsur alkali apa yang ada di sini? Bereaksi dengan apa? Cl. Membentuk senyawa apa? Ikatan apa? Ikatan apa? Ion. Ingat jangan lupa ini materi kelas 10 ya. Sekarang perhatikan, di sini sudah ada apa ini? Ini namanya apa? Ayo satu-satu angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Fadila. Cawan porselen namanya. Oke, benar sekali. Ini namanya cawan porselin. Kenapa namanya porselin? Karena terbuat dari porselin. Paham? Ini spatula. Masih ingat fungsinya kemarin kan pas sudah ada di kelas 10 toh? Masih. Ini untuk alatnya. Bahannya ini namanya apa? Garam dapur. Yang ini? Sekarang Pak demonstrasikan, Pak taruh di sini juga dan Pak bagi di depan kalian di kelompoknya. Mohon maaf ya Pak, cukup bagi 3 kelompok karena kelompok yang Pak hanya ada 3 calon, hanya ada 4. Satunya untuk Pak, untuk masing-masing saja. Pak tetap mendemonstrasikan dulu, Pak demonstrasikan baru kalian lihat, baru kalian ikut juga ya. Nah, lihat anak-anak secukupnya saja ya. Kemudian Pak masukkan alkohol ini, alkohol ini konsentrasinya 70%. Pak masukkan. Pak sengaja ambil sedikit tisu ini supaya bisa dibakar ya. Kalau saya langsung bakar begini kan tidak bisa kan, anak-anak sekalian. Jadi kita harus ada trik-triknya ya dalam melakukan eksperimen ataupun demonstrasi mata pelajaran kimia. Nah, coba kita lihat perubahan warnanya. Kira-kira uji nyala ini, nyala NaCl ini yang di dalamnya ada unsur golongan 1A Na. Warnanya apa? Apakah warnanya kuning seperti dalam penjelasan Pak sebelumnya atau warnanya lain? Jadi coba kita lihat. Coba kalian berdiri anak sekalian, perhatikan. Ya, anak sekalian, ayo perhatikan. Warnanya apa anak sekalian? Jadi terbuktikan?
Oke, sekarang Pak dari kelompok kalian dulu supaya kalian juga mengalami pengalaman yang sama. Anak-anak sekalian, tadi Pak telah melaksanakan kegiatan demonstrasi di depan tadi. Kemudian supaya kalian mendapatkan pengalaman belajar yang berarti, yang bermakna, Pak juga sengaja memberikan alkohol, campur siling dan garam kepada kalian untuk kemudian kalian demonstrasikan. Bagaimana menurut kalian tadi? Senang tidak? Senang. Pembelajaran ini benar-benar kontekstual, benar-benar bermakna, tidak hanya sekedar teori. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur logam alkain yang lainnya? Kita perhatikan di sini videonya. Kita lihat ini warnanya. LV tadi warnanya apa? Merah. Na warnanya apa? Kuning. K kalium warnanya apa? Ungu. Dan rubidium Merah. tidak semerah warna litium ya. Ya. Kemudian cesium warnanya Biru. Ya. Nah, ini Pak buat animasinya sedemikian rupa supaya kelihatan menarik. Nah, disuruh lagi klik. Kita lihat sini. Ini apa nih? Litium. Litium. Ini perasaan anak ini dia senang sekali seperti kalian tadi melakukan demonstrasi ya. Sama perasaannya. Nah, ini yang tadi yang telah kalian lakukan.
Kalian sudah lihat tayangan video ini? Sekarang kita lihat rumusan masalah yang hendak kita capai untuk hari ini, pembelajaran kita, rumusan masalah untuk kita diskusikan bersama ya. Oke. Yang pertama, apa saja unsur-unsur yang termasuk golongan alkali? Yang kedua, bagaimana kelimpahan unsur golongan alkali di alam? Kelimpahan artinya keberadaannya di alam. Kemudian yang ketiga, bagaimana sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur golongan alkali? Yang berikutnya, apa kegunaan unsur dan senyawa golongan alkali? Apa rumusan masalah ini yang akan kita bahas nanti ketika kalian diskusi dalam KPD melalui model pembelajaran apa tadi discovery learning. Tadi rumusan masalah yang Pak sampaikan ini bisa kalian rumuskan sendiri atau sama dengan Pak punya, boleh-boleh saja. Silakan kalian dalam kelompok merumuskan kembali masalahnya yang tadi kalian sudah lihat melalui tayangan-tayangan PPD di slide tadi. Silakan, apakah rumusan masalahnya sama dengan Pak punya atau kalian punya rumusan masalah sendiri melalui apa? Rumusan masalah itu biasanya linear dengan tujuan pembelajaran. Bisa anak-anak sekalian? Dan permasalahan yang ada dalam LKPD ini melalui diskusi dengan bersama anggota kelompok. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada guru. Silakan mengumpulkan informasi dari bulan ajar. Sampaikan waktu. Waktu kalian untuk merumuskan masalah sudah selesai. Pak lihat tadi, alhamdulillah semua kelompok sudah berhasil merumuskan masalah. Ada yang sama Pak punya, tapi ada yang kelompok lain tadi yang benar-benar merumuskan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan ada sedikit penambahan. Nah, sekarang kita masuk ke sintaks yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Silakan kalian membaca literatur tentang kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur alkali. Silakan kalian baca dari modul ajar maupun dari internet. Silakan searching di internet. Kemudian kalian tulis poin-poin penting mengenai kelimpahannya atau keberadaannya. Kemudian kecenderungan sifat fisik dan juga sifat kimia dari unsur-unsur golongan alkali atau unsur golongan 1A. Silakan Pak berikan waktu selama 15 menit. Untuk melaksanakan sintaks yang ketiga, pengumpulan data sudah selesai. Sekarang kalian lanjut ke sintaks keempat, pengolahan data. Ya. Setelah data kalian kumpulkan, kalian olah. Ambil yang penting-penting saja ya. Ambil yang penting-penting. Kemudian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya ya. Dan juga rumusan masalah yang telah kalian rumuskan tadi di bagian awal. Bisa paham anak-anak sekalian? Bisa. Teman-teman, ayo coba kita olah data-data yang tadi sudah kita dapat, oke? Baca literatur, buka internet, Google, oke. Kelimpahan, catat dulu. Kelimpahan unsur-unsur alkali di alam, kelimpahannya. Selain kelimpahannya, kemudian
kecenderungan sifat fisik dan kimia ya. Kelimpahan. Boleh kan dicari searching di. Jadi langkah selanjutnya itu dari data-data yang telah kita kumpulkan tadi, selanjutnya kita mengolah data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita tulis sebelumnya. Untuk reaksi uji nyala garam dapur atau NaCl, jadi ketika kita menuangkan alkohol secukupnya, jadi unsur alkali yang kita temukan itu natrium tersebut itu berwarna kuning. Jadi cocok dengan apa yang Ustadz jelaskan di depan tadi. Setelah kalian menuliskan poin-poin penting mengenai kelimpahan, kecenderungan sifat, manfaat, serta cara mendapatkan unsur-unsur golongan alkali dari kelompok kalian ada tuh, bisa kalian saling tukar informasi ke kelompok lain. Bisa paham ya? Silakan tanya supaya data yang kalian ambil itu bisa di cross check, disinkronkan ya. Kira-kira mungkin kekurangan kami apa, kelebihan apa, bisa silakan. Ayo mulai. Alhamdulillah untuk sintaks keempat ini kalian sudah melaksanakannya. Sekarang kita masuk ke sintaks yang kelima, verifikasi data, di mana melalui kelompok-kelompok masing-masing kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami data. Baiklah, di sini perbandingan kelimpahan unsur-unsur alkali di alam. Yang pertama, litium memiliki kelimpahan sekitar 0,007% dari massa kerak bumi. 2. Natrium memiliki kelimpahan sekitar 2,5% dari massa kerak bumi. Yang ketiga, kalium memiliki kelimpahan sekitar 2,0% dari massa kerak bumi. Yang keempat, rubidium memiliki kelimpahan yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur alkali lainnya. Yang kelima, cesium memiliki kelimpahan yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur alkali lainnya. Baik teman-teman, setelah apa yang teman saya bacakan sudah didengar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Pak berikan kesempatan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan Pak, silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan sifat fisik dan kimia unsur kelompok alkali. Yang pertama, sifat fisik. Titik logo dari titik ini meningkat sepanjang kelompok. Yang kedua, massa atau meningkat sepanjang kelompok. Yang kedua, sifat kimia. Reaktivitas meningkat secara kelompok. Unsur alkali sangat reaksi terhadap air dan oksigen. Yang kedua, kemampuan membentuk ion cenderung membuat ion positif mudah. Yang ketiga, keasaman oksidasi alkali cenderung bersifat kasar. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 2, Pak ucapkan terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil data mengenai manfaat dari golongan alkali. Lithium klorida sebagai pemersih aluminium, natrium klorida digunakan sebagai garam dapur, kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Kalium hidroksida digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Uap logam cesium digunakan sebagai jamat yang merupakan pengukur waktu paling akurat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pertanyaan mengenai proses unsur-unsur golongan alkali. Proses mendapatkan unsur-unsur golongan
alkali umumnya melibatkan beberapa metode ekstraksi. Berikut adalah beberapa contoh proses untuk mendapatkan unsur golongan alkali tertentu. 1. Natrium. Natrium umumnya diperoleh dari senyawa alaminya, seperti natrium klorida, NaCl, atau garam dapur. Proses utama melibatkan elektrolisis lelehan natrium klorida yang menghasilkan natrium cair dan gas klorid. 2. Kalium. Kalium dapat diekstraksi dari mineral kalium, seperti kalium klorida, KCl, atau kalium nitrat, KNO3. Proses ekstraksi melibatkan proses kimia dan cuci memperoleh kalium murni. 3. Litium. Litium dapat ditemukan dalam mineral seperti spodumene atau lepidolite. Proses ekstraksi melibatkan ekstraksi kimia dan proses elektrolisis untuk memisahkan litium dari senyawa-senyawanya. 4. Frasium. Frasium adalah unsur radioaktif yang sangat langka dan hanya dalam jumlah yang sangat kecil di alam. Karena ketidakstabilannya, frasium umumnya diproduksi secara sintesis di laboratorium melalui reaksi nuklir. Oke, sekian dari penjelasan mengenai cara mendapatkan golongan unsur alkali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, kita beri apresiasi. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyajikan data hasil diskusinya. Alhamdulillah Pak perhatikan tadi semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Sekarang kita masuk sintaks yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pak minta dari kelompok 1 untuk bisa menyimpulkan tentang kelimpahan unsur golongan 1A. Silakan langsung dibacakan saja. Baik, kesimpulan mengenai kelimpahan unsur-unsur alkali di alam, yaitu unsur-unsur golongan 1A terdiri dari hidrogen H, litium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan fransium Fn. 1. Litium atau Li memiliki kelimpahan sekitar 0,007% dari massa kerak bumi. 2. Natrium atau Na, natrium memiliki kelimpahan sekitar 2,5% dari massa kerak bumi. 3. Kalium atau K, kalium memiliki kelimpahan sekitar 2,0% dari massa kerak bumi. 4. Rubidium atau Rb memiliki kelimpahan sekitar yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur alkali lainnya. 5. Cesium atau Cs, cesium memiliki kelimpahan yang lebih rendah di dalam kerak bumi. Sekian kesimpulan dari kelimpahan unsur-unsur alkali. Terima kasih atas waktunya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Penggunaan dari logam alkali. Yang pertama, litium klorida sebagai pembersih aluminium. Yang kedua, litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Yang ketiga, natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Yang keempat, natrium sebagai fluida perpindahan panas di reaktor nuklir. Yang keenam, logam alkali natrium murni digunakan dalam lampu uap natrium karena menghasilkan cahaya yang lebih efisien dibandingkan pencahayaan lain. Yang ketujuh, kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Yang kedelapan, kalium hidroksida digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Yang kesembilan, uap logam cesium digunakan sebagai jam atom yang merupakan pengukur waktu paling akurat. Yang kesepuluh, menurut Campedia, secara biologis, ion logam alkali juga dapat membantu proses biologis penting seperti transmisi impuls saraf, kontrol saraf, sekresi, dan fungsi otot, sintesis protein, dan regenerasi enzimatik metabolisme. Sekian kegunaan dari logam alkali. Baik, tepuk tangan untuk ya Pak. Terkait dengan apa tadi apa? Kegunaan dari logam alkali. Berarti apa masih fokus kegunaan dari logam alkali. Yang terakhir, yang berikutnya proses pembuatan. Siapa yang bisa? Oke. Oh, langsung dari kelompok 4. WOD, Talita. Silakan, Talita. Kesimpulan dari proses mendapatkan unsur-unsur golongan alkali adalah bahwa mereka umumnya diekstraksi dari sumber daya alam yang kaya akan senyawa-senyawa alkali. Metode ekstraksi termasuk elektrolisis untuk natrium dan reaksi kimia dengan senyawa-senyawa alkali tertentu
untuk memperoleh unsur-unsur tersebut. Proses ini melibatkan teknik-teknik kimia dan fisika tertentu untuk memisahkan dan mendapatkan unsur-unsur golongan alkali dari sumber alam mereka. Sekian, terima kasih. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan ini tadi kita sudah selesai melewati 6 sintaks. Sekarang kita masuk ke kegiatan akhir. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing, Pak kirim link kuisis di grup kelas. Silakan diakses dan kerja selama 5 menit mulai dari sekarang. Ini untuk post test ya, penilaian kalian. Silakan. Waktu kuisi sudah selesai anak-anak sekalian. Setelah Pak mengecek, alhamdulillah nilainya bagus. Hanya 1 orang yang tidak lulus atas nama Fahri. Fahri nanti ya, tolong remedial ya Pak. Oke, yang tidak lulus alhamdulillah. Oh, ternyata selain Fahri juga ada 1 lagi, Salatul Daif. 2 orang ya, 2 orang yang lulus nanti remedial ya. Oke. Alhamdulillah. Semua tahap pembelajaran sudah telah kita lewati. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Sekarang, mohon maaf ya, refleksi sekalian lihat. Ini sekilas mukanya mirip seperti Nabila ya, kita lihat. Ya. Apa menurut Nabila atau yang lain temannya untuk pembelajaran hari ini? Silakan kalian berbicara. Oke, Fadila. Ya Pak, kita mulai dari Fadila ya. Silakan Fadila. Menurut saya pembelajaran hari ini terlihat sangat menarik karena bukan hanya dari pemaparan materinya tapi dari PPT-nya juga terdapat animasi-animasi yang semakin membuat kami tertarik untuk belajar kimia. Selain itu ada juga praktek terkait natrium. Menurut saya itu juga menarik, menjadi pembelajaran baru bagi kami sebagai siswa mengetahui bahwa nyala api itu tergantung dari unsur-unsur yang menjadi bahannya. Begitu Ustaz. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dari Pak Zul juga menampilkan banyak video-video tentang pembelajaran hari ini. Juga ada praktek langsung dari Ustaz, demonstrasi langsung dari Ustaz, juga kesempatan untuk kelompok kami melakukannya sendiri. Terus juga ada waktu untuk berdiskusi tentang pembelajaran hari ini bersama teman-teman. Jadi menurut saya hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan. Tepuk tangan untuk siapa? Alhamdulillah, tadi 2 orang teman kalian yaitu Fadila dan Java sudah memberikan pernyataan terkait dengan refleksi kita pada hari ini. Pak harapkan nanti kalian mengulangi ya, yang sudah lulus, yang 20 orang tadi, 19 orang, diulangi di rumah. Sedangkan 2 orang, Salatul dan Farid, tolong ya, nanti kalian ada remedial. Sedangkan yang sudah lulus ada pengayaan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, salah seorang siswa, Salatul, silakan pimpin doa. Ustaz dan teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya kegiatan kita melalui doa yang dipanjatkan oleh Salatul tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Pak harapkan kalian pulang hati-hati di jalan ya. Kalau pulang, Pak ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Pak harapkan aplikasi ilmu dari kimia unsur ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.